Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walau di luar sana ada banyak orang yang mengatakan dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan bagi engkau yang percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang kita diselamatkan. Sebut saja siapa, saya akan datang kepadanya. Dan saya mau katakan kepada kita, Yesus Allah, firman Allah sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilih Yesus, engkau mendapatkan mahkota kehidupan. Dan saya mau katakan selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sehingga kami menjaga hak privilege kami itu atau tanggung jawab kami itu dengan penuh kesadaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membawa dalam Roma 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan demikian. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Jadi ini yang mau saya katakan, hak privilege dan privilege and great responsibility. Jadi hak-hak istimewa dan tanggung jawab yang besar. Dan hak-hak istimewa apa? Kita menjadi milik Allah. Kita dikuduskan, dikasihi, mendapat damai sejahtera. Wow! Ya. Orang berlomba-lomba mencari damai sejahtera. Kalau boleh dia beli bagaimana di mana damai sejahtera itu dijual. Padahal damai sejahtera itu kalau kita datang kepada Yesus mengakui dosa-dosa kita, damai sejahteranya itu sendiri akan datang. Karena mengapa kita mengalami gelisah, khawatir dalam hidup kita? Karena dosa merajalela dalam hidup kita. Sehingga kita disiksa oleh dosa itu sendiri, oleh kejahatan yang kita lakukan, sehingga damai tidak ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan katakan dengan jelas, hak privilege kita itu jelas. Ya, kita yang pertama dikatakan oleh firman Allah, kita menikmati ini loh, kekudusan Allah, kasih Allah, damai sejahtera yang daripada Allah. Jadi dan penyertaan dari Allah. Wow. Jangankan disertai oleh Allah, ya, disertai presiden aja udah wow, luar biasa. Ya. Iyalah. Ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, hak privilege kita itu bukan untuk disombongkan. Bukan untuk wow, siapa lu? Siapa gua? Enggak. Kita dengan segala kerendahan hati, karena itu kan sebenarnya sebagai grace, ya, sebagai kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita, bukan karena kegantengan kita atau karena saya kata kalau sudah berjenggot kita kita akan mendapat kasih karunia seperti Moses, Harun dan siapa lagi, Yosua. Enggak ada itu. Ya. Saya berjenggot ini karena saya sudah dari muda, dari mulai lahir sampai muda belum pernah berjenggot. Jadi saya ketika saya ingin berjenggot, bagaimana sih yang berjenggot itu? Tapi ternyata begini yang berjenggot itu. Ya. Hanya joke aja itu ya. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi hak privilege yang Tuhan berikan itu, kita menjadi milik Tuhan yang pertama. Yang
yang dimana kita dikuduskannya, dikasihinya, terus diberkatinya, diberikan damainya, lalu disertainya. Itu hak privilege kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Nah, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, ya lakukanlah bagian kita, ya, dimana firman Allah katakan kalau orang yang sudah menjadi milik Kristus itu dia telah menyalibkan daging, hawa nafsu, dan segala keinginannya. Daging itu kan iri, dengki, benci, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, sihir, persetuan, amarah, kemabukan, pesta pora, sakit hati, dan lain sebagainya. Itu daging. Hawa nafsu banyak lagi kan. Seks, sayang disalahgunakan, dan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu harus disalibkan, kata firman Allah. Supaya apa? Apa yang menjadi hak istimewa kita itu tidak hilang. Yang kedua, kata firman Allah, taat dan beriman kepada Allah. Wah, ini dia. Kalau kita sudah menerima, kita menjadi milik Kristus, di mana Tuhan memberikan kita hal yang terbaik dalam hidup ini, kasih-Nya, kekudusannya, lalu kemudian damainya, lalu kemudian berkat-Nya, lalu kemudian penyertaannya. Wah. Tapi kita juga harus punya tanggung jawab. Kita sudah memiliki hak itu tadi, hak privilege itu. Gak ada yang seperti kita. Tidak ada orang yang seperti kita. Ya, orang yang percaya, maksud saya, orang yang percaya kepada Tuhan, itu pasti sudah menikmati hak privilege-nya. Dan tetapi kita juga sebagai punya tanggung jawab untuk terus taat kepada Dia dan beriman kepada Dia. Enggak karena kita memiliki privilege itu lalu hidup kita acak-acakan, hidup kita tidak bertanggung jawab, hidup kita macam-macam, hidup kita melakukan pemberontakan, kekerasan, kejahatan, bully, dan kata-kata kasar, kata-kata kebun binatang yang keluar dari mulut setiap kali anak-anaknya mungkin salah, ya marah-marah saja, nggak usah kebun-kebun binatang lah. Di sini terlalu banyak orang sering menyebutkan nama-nama kebun binatang, ya. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak boleh mengikuti. Jangan meniru hal-hal yang seperti itu. Tapi tiru apa yang dikatakan oleh firman Allah, taat dan beriman kepada Dia. Wah, kalau kita taat dan beriman kepada Dia, itu sesuatu yang luar biasa. Memang nggak segampang ini membalik telapak tangan. Tapi saya mau katakan kepada kita, hak-hak kita itu tidak akan hilang kalau kita taat terus beriman kepada Dia. Dan yang tidak kalah serunya, yang ketiga, yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu menjadi saksi dari kabar baik kepada dunia. Wah, ini dia. Jadi tadi kita sudah menerima segala hal, ya, yang saya ulang, kekudusannya, kasih-Nya, terus hidup baru di dalam Dia, terus kemudian apalagi ya, kekudusannya tadi, berkat-Nya, damai sejahteranya. Wah, banyaklah kalau Anda bisa sebut, tapi di dalam Alkitab yang kita baca ini begitu luar biasa. Nah, tanggung jawab kita selanjutnya setelah kita bertanggung jawab, taat, dan di mana kita beriman, dan dari itu kita mempunyai tanggung jawab, yaitu untuk menjadi saksi dari kabar, ya, sukacita, atau dari kabar menjadi saksi dari Allah bagi dunia ini. Jadi kalau kita menjadi saksi bagi dunia ini, kita cukup memberitahukan perbuatan-perbuatan besar apa yang sudah dilakukan dalam hidup kita. Bagaimana Dia mengubah, membentuk kita menjadi orang yang hidup baru dalam Tuhan. Jangan dong kita kalau udah ada dalam Tuhan lalu hidup kita nggak kenos gitu loh. Kenos itu kan kualitas dari dalam yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan itu kan bisa kita saksikan. Bukan
hanya neos. Neos itu permak sini, permak sana. Kita tambal sini, tambal sana. Seolah-olah suci tapi nggak suci. Seolah-olah kudus tapi nggak kudus. Seolah-olah. Kita bukan hidup seolah-olah, tapi real. Itu sebabnya pengubahan dari dalam, kenosnya Tuhan itu diubahkan kita dari dalam, bukan karena kuat atau gagah kita. Karena kita sudah menjadi milik Allah. Dan karena itu kita bisa saksikan bagaimana Tuhan membuat kita menjadi ciptaan baru dan mau menjadi saksi Tuhan. Dan itu kalau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, diberkatilah kita. Kita sudah melakukan, kita bisa menikmati hak-hak istimewa kita, dan kita sekaligus bisa menjalankan tanggung jawab kita yang besar yang dipercayakan Tuhan, yang ditaruh Tuhan di dalam pundak kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan teruslah kita menjaga hak-hak privilege kita itu, tetapi juga kita terus melakukan tanggung jawab yang besar di dalam dunia ini dengan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan taat dan beriman, lalu kemudian memberitakan hal-hal yang besar yang sudah Tuhan beritakan, atau memberitakan bagaimana Allah mengubah kita, atau dengan kita singkatnya menjadi saksi dari kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami adalah orang-orang yang terus mempertahankan hak-hak istimewa kami, dan juga melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang Engkau tugaskan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sedang sakit, saya mau berdoa malam ini bersama dengan engkau. Kalau engkau percaya Tuhan mampu menyembuhkan engkau, Tuhan mampu datang kepadamu saat ini juga. Ketika saya menyampaikan firman ini, saya masih dalam doa dan puasa kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya akan kekuatan Tuhan yang tidak pernah gagal dilakukannya. Kalau engkau percaya, makanya berimanlah kepada Tuhan. Seorang hamba di Kapernaum yang cinta Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Tuhan tidak diizinkan datang ke rumahnya. Dia hanya berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan kalau engkau orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan juga bisa menyatakan hal yang sama kepadamu. Dia, saat kita berdoa, engkau dijamahnya di tempat di mana engkau sedang berbaring, sedang sakit, sedang menderita. Dan mari kita berdoa. Sebanyak orang yang mendengarkan doa kami ini Bapa di surga, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Allah yang tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu, sebagaimana perintahmu, engkau memerintahkan kami mengusir setan-setan dan melenyapkan segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, setan-setan yang membuat sakit mereka, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Kalau engkau berkata sembuh, maka mereka akan sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus, datang kuasa kebangkitanmu, datang kuasamu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kesembuhan yang engkau lakukan dalam hidup mereka. Dan kalau engkau sedang mengalami beban berat, saya mau katakan kepadamu, Tuhan sangat jauh lebih besar dari segala beban. Datang kepada Dia. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang mampu menolong engkau. Dengan imanmu, Yesus sudah mengundang, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangannya diangkat kepadamu. Tuhan tolong mereka sehingga mereka tetap menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terpujilah engkau Tuhan, dan biarlah kasih dan kuasa-Mu menjamah mereka dan menolong mereka. Tangan-Mu genggam tangan mereka, dan kuasa-Mu menjamah mereka, dan engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka satu demi satu. Dan sehingga mereka berkata, terpujilah Tuhan yang telah mengeluarkan aku dari kesesakan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka dapat mengatakan hal yang demikian karena pertolongan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Tentunya jangan lupa berdoa dan membaca firman Allah sebelum kita tidur ya.
Karena Tuhan akan terus menjaga, melihara, melindungi kita. Puji nama Tuhan. Mantap, mantap, mantap.